Halo semuanya, selamat datang di channelnya Bapak-Bapak Perum. Gimana kabar Bapak-Bapak semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya dan dilancarkan rezekinya. Bapak, lanjut video kemarin. Kali ini kita akan pasang laras Yumaja klasik A12. Pertama-tama biasa Pak, buka teleskopnya dulu ya. Ini penting ya Pak, karena teleskop itu biar nggak kebentur dan biar nggak kerebus nantinya. Kemudian lanjut buka baut popornya, cuma satu aja Pak. Kemudian lanjut dudukannya, kemudian lanjut baut pengaitnya ya, baut pengait utama, simpan biar nggak hilang. Lalu next lanjut baut chamber ke tabung pompa. Kalau ini kondorin aja nggak apa-apa Pak, nggak usah dilepas karena nggak bakal mengganggu ya. Sip, setelah ini langsung kita tarik. Nah, ini sudah terburai ya Pak. Simpan dulu sealnya biar nggak hilang. Nah, setelah itu lanjut ke buka komponen trigger. Ini pasaknya udah saya ganti pakai baut belakang ya. Ini lebih enak, bukanya nggak perlu diketok. Plat L nya kita amankan, ini ganjelannya kita amankan, triggernya kita amankan, lalu pernya diamankan. Selanjutnya baut setelannya dilepas aja Pak, biar gampang nantinya. Ini kita lepas juga lah, gak apa-apa. Nah, ini udah bersih ya, bagian trigger sudah bersih. Lanjut ke grinder. Pertama-tama biasa buka baut belakangnya dulu pakai kunci L ya sekarang. Kemudian dorong plat pengaitnya sampai mentok ke kanan. Nah, lalu copot per kecilnya. Baut plat pengaitnya udah lepas, grindernya udah lepas, sudah deh bersih di bagian chamber ini. Tinggal laras dan chambernya. Lanjut kita bongkar laras dan chambernya ya. Nah, ini dia caranya begini. Direbus pakai air mendidih ya, air hangat ke mendidih. Jadi kalau telenya nggak dilepas nanti bisa kerebus Pak. Nah, ini serombongnya udah kelepas, tinggal larasnya. Kalau ini sampai mendidih ya Pak, karena lemnya kuat, ini lebih kuat dari lem sebelumnya. Jadi ini batasnya saya bisa nyopot ini di sampai mendidih. Sip. Udah bukan Pak? Nah, sebelum pasang kita bandingkan dulu ya. Ini laras bawaannya sama laras Yumaja. Yang Yumaja OD13, yang bawaannya OD9 mili, OD9. Cek jarak lubang transfernya, jaraknya sama ya. Nah, selain itu kita cek juga ke chambernya, apakah pas juga sama lubang transfernya. Ini gak kelihatan ya di kamera, tapi ini sip, udah oke. Agak mundur sedikit ya. Selanjutnya kita lem. Ini wajib dilem karena biar anginnya masuk sempurna Pak. Saya nggak pakai lem plastik steel, tapi ini pakai lem buat perpak. Ini lem sealant ya, buat perpak. Kalau dari segi fungsi kayaknya ini lebih bagus ya, tapi ya kita coba-coba saja dulu. Lemnya mengelilingi lubang ya Pak ya, kemudian mengelilingi larasnya juga. Gak usah besar-besar, ini saya pakai 2 cm aja. Bersihkan dulu lubangnya, sisa-sisanya. Sip, udah rata teroles, langsung saja kita pasang vertikal ya Pak.
biar sama-sama enak patokannya. Nah, langsung saja masukkan. Ini mungkin agak acak-acakan ya di dalamnya, tapi it's okay lah, nanti ketekan sama baut. Nah, ini lem ini nggak langsung cepet kering ya Pak, biar nggak berubah-ubah, kita langsung aja pasang baut penguncinya, ini baut L yang di atas ini. Jadi nanti keringnya di posisi yang udah pas gitu. Kencengin satu-satu, jangan dulu dikencengin, takutnya ada geser ya karena tadi dibalik. Nah, kita coba cek dulu, kita intip. Agak geser sedikit, kita coba kencengin lagi Pak, geser lagi. Nah, ini udah pas nih kayaknya. Kalau udah pas, dirasa pas, maksimal, kencengin secara kuat. Nah, untuk selanjutnya kita pasang cincin larasnya ya. Pasangnya nggak kelihatan, mohon maaf karena nggak bisa pukul-pukulan di meja. Mejanya nanti bisa ambrol. Nah, ini udah terpasang Pak. Karena tabung udah oke, kita langsung pasang aja Pak. Ini belum saya setting apa-apa ya, jadi masih settingan tabung standar, tabung V5 kemarin, jadi kita anggap udah oke ya. Jangan lupa kasih pelumas yang cukup biar tidak terjadi gesekan yang tidak diinginkan ya, biar sealnya nggak sobek Pak. Nah, ini kita dorong aja sampai mentok. Setelah mentok kita cek, kita intip. Kalau misalkan oke, langsung kencengin aja. Kalau kurang tinggal geser dikit-dikit. Nah, kalau udah pas baru pasang baut pengaitnya ya, yang utama. Nah, ini berikutnya pasang cincin larasnya ya. Jadi cincin larasnya belakangan karena harus digoyang-goyang dulu tadi pas masukinnya. Kalau cincin larasnya duluan susah Pak. Nah, ini sip, sudah terpasang. Kencengin dulu, ini nggak pakai kunci kencenginnya. Untuk selanjutnya kita pasang trigger setnya ya dan kawan-kawannya. Biasa Pak, balik lagi urutannya. Yang pertama ini kita pasang pernya dulu, kemudian plat L nya, kemudian kasih pelumas, lalu pasang baut pengaturnya, ini buat ngatur jarak triggernya, lalu pasang triggernya. Nah, setelah begini jangan lupa ganjelnya dulu ya. Kalau saya ini diganjel ya Pak, karena kurang neken di tabung V5 nya. Jadi diganjel pakai plat plastik setebal 3 mili ya, bentuknya menyerupai penampang plat L. Langsung saja kalau udah pas pasang bautnya ya, nggak pakai pasak Pak, ribet kalau pakai pasak. Nah, ini sudah jadi, udah terpasang semua. Selanjutnya pasang grendel. Ini grendel anti karat ya, yang bening. Nah, saya belum tahu ini grendel ini bagus apa enggak ya, karena tadi sudah dicoba itu seret banget. Tapi kita coba nanti yang pengetesan pertamanya. Seperti biasa Pak, kebalikannya yang tadi, grendel dan pernya, kemudian platnya didorong ke kanan, lalu pernya ini sekalian ganti pakai yang anti karat. Kalau di sini
kayak yang gampang ya Pak pasang pernya, tapi aslinya agak susah ya karena kecil dan nyempil. Nah, baut belakangnya sudah. Nah, kita kencengin dulu baut belakangnya. Sip. Lanjut ke pengencangan ini, baut chamber ke tabung pompanya. Kencengin ya Pak, biar posisinya nggak rubah, biar kokoh. Lanjut pasang dudukan untuk baut popor, gigi-giginya, kemudian ini dudukannya. Kencangkan dan popornya terpasang Pak. Nah, ini adalah step terakhir ya Pak ya dari rangkaian ganti pasang laras Yumaja ya. Gimana? Sangat mudah sekali ya Pak. Ini dia penampakannya. Grendel sama larasnya serasi banget, silver gitu Pak. Nah, ini dia penampakannya setelah terpasang. Panjangnya 65 cm dengan OD13, warnanya silver, warna besi ya. Ini agak butek ya karena memang muncul karat, kemudian saya hamplas lagi, jadi nggak sebening waktu awal datang. Ini teleskopnya belum dipasang, jadi begini penampilannya tanpa teleskop. Jadi ton warnanya ini coklat, hitam, silver. Cukup kalem ya Pak ya. Nah, sekarang ini pakai telenya begini. Buat yang suka taktikal, ini kurang taktikal ya Pak. Tapi kalau buat yang suka klasik, ini cukup klasik Pak. Cukup pertengahan ya. Mungkin kayak vintage gitulah. Gimana? Cukup keren Pak. Cukup panjang ya. Ini peredamnya panjang 20 cm ya, 1 jengkal. Nah, ini kalau diberdirikan sedada ya Pak. Kemudian ini kalau di posisi membidik biasa aja ya. Ya lumayan lah Pak. Sip, begini penampakannya Pak. Tertarik ganti laras. Nah, untuk serba-serbi pengerjaannya, jadi pemasangan laras itu ternyata lebih susah daripada mengganti tabung V5 ya. Entah kenapa ya Pak ya. Jadi setelah ini terpasang sempurna, kemudian saya coba tembak, itu enggak langsung bagus, jadi harus disetting lagi. Nah, yang disettingnya itu yang pertama itu stang pompanya ya, kemudian tabung ini ya, tabung kapsulnya, khususnya di bagian inletnya ya, seal inletnya itu rusak, jadi diganti. Terus kemudian lagi di triggernya masalah lagi, kemudian di di popornya. Jadi ketika dipasang, si popornya ini nggak mau nembak ya, begitu. Jadi ada 4 masalah tadi yang cukup memakan waktu lama ya, cukup mencari-cari solusinya, kemudian mencoba, cari lagi solusinya, coba lagi. Jadi benar-benar pusing ya kalau dipasang sendiri. Nah, ini memang kebetulan ganti laras rusak, atau memang butuh penyesuaian lagi ketika mengganti laras ya. Nah, jadi segitu aja dulu Pak tentang ganti laras Yumaja ini di Sharp Innova ya, lengkap dengan masalahnya kalau pasang sendiri. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Nanti next akan ada video tes akurasi laras Yumaja ini.
Sampai ketemu di video berikutnya.